Lampiran laporan tahunan KPK 2025 yang merekomendasikan perbaikan tata kelola partai politik menuai polemik. KPK antara lain merekomendasikan pembatasan masa jabatan ketua umum partai maksimal 2 periode. Hal ini berbanding terbalik dengan realitas kepengurusan partai politik di Indonesia saat ini. Data menunjukkan bahwa di era pasca reformasi, mayoritas ketua umum partai parlemen menjabat lebih dari 2 periode. Bagaimana parpol dan akademisi politik merespons hal ini? Kita bahas. Berdasarkan data, Megawati Soekarnoputri menjadi ketum parpol yang paling lama menduduki jabatannya yaitu 27 tahun. Selanjutnya ada Mohaimin Iskandar 21 tahun, Surya Paloh 13 tahun, Prabowo Subianto 12 tahun, Zulkifli Hasan 11 tahun, Agus Harimurti Yudhoyono 6 tahun, Bahlil Lahadalia 2 tahun, dan Al-Muzamil Yusuf 1 tahun. Juru bicara PDIP Guntur Romli Kamis 23 April 2026 menyatakan usulan pembatasan masa jabatan ketua umum merupakan langkah yang melampaui kewenangan lembaga anti rasuah tersebut. Secara tugas pokok dan fungsi, KPK seharusnya tetap fokus pada penindakan dan pencegahan korupsi yang berkaitan dengan penyelenggara negara serta kerugian keuangan negara, mencampuri mekanisme internal partai politik yang secara hukum merupakan organisasi masyarakat sipil, dinilai sebagai langkah yang terlalu jauh. Dari kacamata yuridis, Guntur menyebut usulan tersebut inkonstitusional. Meski partai politik merupakan badan hukum publik, mereka memiliki otonom internal sebagai organisasi sukarela. Intervensi negara terhadap durasi kepemimpinan dianggap mencederai prinsip kebebasan berserikat yang dijamin pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Menurut dia, kedaulatan untuk menentukan pemimpin sepenuhnya berada di tangan anggota melalui mekanisme anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau ADART, bukan melalui regulasi eksternal yang dipaksakan. Selain itu, PDIP menyoroti absennya studi empiris yang membuktikan bahwa pembatasan masa jabatan ketua umum berbanding lurus dengan penurunan angka korupsi. Lebih jauh, Guntur menduga ada kepentingan politik di balik usulan KPK tersebut. Pembatasan jabatan dinilai rawan disalahgunakan sebagai alat kekuasaan untuk menggulingkan lawan politik yang memiliki basis massa kuat. Penguasa bisa memanfaatkan celah regulasi untuk mengintervensi kedaulatan partai yang berseberangan atau memiliki posisi tawar politik tinggi. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni juga menegaskan bahwa durasi kepemimpinan merupakan kedaulatan penuh setiap partai politik yang tidak dapat diintervensi pihak luar. Menurut dia, hal tersebut adalah hak prerogatif internal partai. Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaunan Daulay pun meminta KPK tetap fokus pada koridor penegakan hukum daripada mengintervensi durasi jabatan pimpinan partai politik. Ia menilai KPK tidak semestinya masuk ke dalam urusan domestik organisasi. Saleh menambahkan selama landasan hukum internal partai telah disepakati oleh semua anggota melalui forum resmi, tidak ada alasan bagi pihak luar untuk mempersoalkannya. Bagi PAN, mekanisme yang berjalan selama ini sudah teruji dan tidak menemui kendala berarti secara organisasional. Terkait polemik rekomendasi pembatasan masa jabatan ketua umum partai, Huriyah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, memiliki pandangan berbeda. Ia menilai dalih otonomi partai tidak bisa lagi digunakan secara absolut untuk membentengi diri dari standar integritas publik. Partai politik bukan sekadar organisasi kemasyarakatan, melainkan pilar demokrasi yang memegang mandat konstitusional. Huriyah menjelaskan jika partai meminta mandat suara rakyat, menggunakan dana pajak melalui bantuan politik atau banpol dan menempatkan kadernya untuk mengelola kebijakan negara, maka publik memiliki hak fundamental untuk menuntut transparansi atas apa yang terjadi di dapur partai. Menurut Huriyah, pembatasan masa jabatan dan standarisasi kaderisasi berjenjang merupakan prasyarat untuk melembagakan partai agar tidak bergantung pada karisma atau dominasi individu. Tanpa sirkulasi kepemimpinan di tingkat pusat, partai berisiko terjebak dalam personalisasi kekuasaan yang kuat. Kondisi ini dapat menutup peluang kader di tingkat akar rumput untuk naik ke posisi puncak. Jika regenerasi terus tertutup oleh figur yang sama selama puluhan tahun, kualitas
kualitas pejabat publik yang dihasilkan dikhawatirkan menurun. Hal ini berpotensi berdampak sistemik pada mutu kebijakan negara. Kirai kader yang muncul cenderung berasal dari lingkaran elit, bukan hasil seleksi yang sehat dan kompetitif. Sahabat Kompas, bagaimana opini kamu terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik hingga 2 periode saja?